Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sampurasun and selamat malam. Malam ini juga Aki akan mendongeng karangan ilustrasi untuk membumbui KIE saat kita berhadapan dengan para remaja. Kayak remaja ya. Jadi anak-anak remaja kita harus dapat ilmu tapi juga dapat bahagia. Namun sebelum itu Aki ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa seminggu yang lalu mungkin ya suaminya Ibu Atikah. Ibu Atikah itu juken di Ciamis. Mantan PLKB, mantan kepala UPT, sekarang sudah pensiun. Katanya suaminya meninggal, namanya juga Aki juga sudah lupa, tidak tahu ya. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini cerita tentang ilustrasi pemuda, bagaimana karakter-karakter pemuda di dunia. Ceritanya di satu seminar teknologi, jadi yang diseminarkan itu teknologinya. Terkumpulah beberapa utusan pemuda dari seluruh dunia. Mungkin ada 50 atau 60, termasuk Indonesia diundang. Di mana Ki? Ya pokoknya di negara antah berantah lah. Katakanlah di Cina begitu seminarnya. Ini kan karangan namanya juga. Selanjutnya gimana? Pada saat makan, istirahat, isoma lah begitu, ada 3 pemuda yang satu meja, yaitu pemuda Rusia, pemuda Amerika, dan pemuda Indonesia. Begitu. Itu ngobrol biasanya, cuman lama-kelamaan si pemuda Rusia ini mulai meledek, ngeledek gitu ya, meledek, mencibir atau apalah. Loh, kok kamu dari mana? Gitulah kira-kira seperti itu, mungkin bahasa Inggris atau apa. Saya dari Indonesia begitu. Loh, kok di Indonesia pemudanya ikut teknologi? Apa teknologi yang Anda bikin? Oh, kan orang Indonesia biasa amak gede, marah tinggi, gak bisa begitu ya. Lalu balik melotot ke pemuda Rusia itu. Kalau kamu teknologinya apa? Oh gitu kan. Pemuda Rusia menjelaskan, saya itu teknologinya sekarang negara saya akan membuat bor bumi. Bor bumi katanya. Iya, untuk mengebor bumi sampai kepada porosnya yang paling bawah supaya keluar minyak. Apabila sudah keluar minyak, kami tidak akan membeli lagi ke Indonesia atau ke negara lain. Lalu si pemuda yang dari Amerika dan dari Indonesia kaget. Poros bumi itu kan berapa ratus kilometer, berapa mil begitu kan. Ah, bohong kamu. Kok sampai porosnya? Tidak mungkin, karena poros bumi itu sangat jauh. Tidak mungkin kamu membuat bor sejauh itu, katanya. Rusia dengan tenang aja menjawab, oh tidak. Kalau sampai ke poros bumi mah enggak, tapi dekat-dekat ke sana. Jadi hampir kan dekat-dekat ke sana. Oh gitu. Lalu tidak disangka Amerika juga ikut berbicara, pemuda Amerika itu. Apalagi negara saya. Apa katanya? Negara kamu mau apa? Mau membuat Apollo sampai kepada matahari. Wah, anak Indonesia dan anak Rusia kaget. Kalau ke matahari itu gosong, tidak mungkin. Membuat Apollo sampai ke matahari, paling kalau ke bulan lah. Itu kan ada sejarahnya kayak gitu.
Akhirnya apa yang terjadi? Indonesia bercerita tidak mungkin, tidak mungkin. Oh, tak mungkin. Ya begitu. Tapi lalu si Amerika itu juga menyangkal, ya kalau sampai ke matahari mah enggak lah. Tapi dekat-dekat ke sana katanya. Oh, jadi begitu ya. Lalu dua orang itu nanya kepada pemuda Indonesia, kalau kamu di Indonesia mau bikin apa teknologinya? Oh, kalau di saya sudah canggih teknologi dan ini bukan baru sekarang, dari dulu katanya begitu. Apa itu? Katanya begitu. Lalu kemudian dia bilang bahwa di saya itu di bidang kesehatan sudah ada penemuan baru. Penemuan baru apa? Katanya gitu ya. Yaitu melahirkan melalui dubur. Kaget tuh orang Amerika dengan orang Rusia. Wah, masa sana ada melahirkan melalui dubur gitu kan? Tidak ada, itu cina kan bohong itu. Kan tidak ada salurannya ke sana. Nah, dengan tenang anak Indonesia ini menjawab bahwa oh, kalau ke dubur mah enggak, tapi dekat-dekat ke sana. Wah, dia semua dia ketawa semuanya ya, bahwa di sini memperlihatkan karakter. Kalau anak muda orang asing tahunya itu teknologi yang tinggi. Ya, dia itu pinter matematika dan lain sebagainya. Di kita juga sama begitu. Tapi kalau di kita anak pemuda itu tahunya udah kawin muda, melahirkan anak 20 tahun sudah punya anak 2, anak 25 sudah punya anak 3. Itulah karakter yang digambarkan. Nah, dari situ kita memberikan beberapa pesan supaya tidak seperti itu. Tapi kita tidak boleh kalah oleh negara-negara lain di bidang teknologi. Jadi kita kan terkenalnya begitu. Kalau kita itu makanya katanya kita orang Indonesia itu kalau kawin cepat begitu ya, karena memang ada ajaran-ajaran yang kalau sudah ketemu jodohnya kawinkeun. Nah itu. Jadi akhirnya anak-anak kita itu belum punya kerja pun sudah kawin. Jadi tahunya kepada banyaknya anak. Itu kayak kira dongeng Aki. Makanya Aki bikin lagu ikan patin, ikan peda. Dimasak enak bumbunya, jangan kawin muda-muda, sangat banyak resikonya. Itu kan kita belajar tentang dari mulai penasehatan perkawinan sampai kepada PKBM. PKBM itu persiapan berkeluarga untuk remaja, PKBR ya begitu. Jadi kita berikan dukung remaja-remaja kita supaya teknologinya bersaing di tingkat dunia, begitu. Supaya apa? Supaya Indonesia tidak ketinggalan. Karena kita itu diajarkannya agak sedikit berbeda gitu ya, yaitu dengan penjajah oleh Belanda yang selalu memberikan ajaran-ajaran yang tertutup, nungkulkeun lah begitu. Agama pun tidak diterjemahkan, banyak yang ini tidak boleh, itu tidak boleh. Akhirnya kita berbuat yang lain seperti silib sindir siloka sasmita dan simul tidak dibuka ya. Kade cenah ulah cicing dina naon panto lantaran bisi nongtot jodoh. Maksudnya mah adalah menghalangi orang. Itu filosofi-filosofi yang tidak dibuka. Mudah-mudahan ke depan remaja-remaja Indonesia menjadi remaja-remaja hebat. Karena Bung Karno berbicara belilah 10 remaja ya untuk mengguncang dunia. Itu kan luar biasa. Ari geus kolot mah ngabing-bing wungkul, tapi remaja-remaja. Makanya batas-batas usia kita lihat. Remaja produktif. Kalau bulu tangkis itu umur 30 itu sudah mulai pada berhenti. Sepak bola 35 sudah pada berhenti. Makanya masa remaja adalah masa yang sangat bahagia. Masa remaja adalah masa depan yang harus kita pupuk dengan baik. Remaja kita saat ini adalah pemimpin bangsa masa depan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.